Kisah awal terciptanya Jibril, malaikat yang namanya 2 kali disebut dalam Al-Quran. Dikutip dari Teras Gorontalo, Jibril adalah malaikat yang salah satunya bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran atau Kitab Umat Islam. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan surat At-Tahrim ayat 4. Jibril sendiri memiliki beberapa julukan, yakni seperti Ruh Al-Qudus, Roh Kudus, Ar-Ruh Al-Amin, dan lainnya. Dilansir Teras Gorontalo dari kanal YouTube Musyahadah TV, berikut kisah awal mula terciptanya malaikat Jibril alaihissalam menurut Islam. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 124.000 sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau, seperti sayap burung merak. Dan jika Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya, maka dia sudah cukup untuk menutup dunia ini." Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah Engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril, "Tidak." Mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Pada setiap rakaat shokai yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan masa selama 20.000 tahun lamanya. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tak seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai, bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu." Hal tersebut karena mereka telah mengerjakan sholat itu atas perintah Allah, sedangkan sholat yang dilakukan Jibril bukan atas perintah Allah. Setelah mendengar hal tersebut, Jibril pun kembali bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, apakah yang Engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Maka Allah berfirman yang artinya, "Ya Jibril, akan aku berikan surga ma'wa sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat surga ma'wa tersebut. Setelah Allah memberikan izin, maka malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga ma'wa. 1 ayunan sayap malaikat Jibril sama dengan jarak perjalanan selama 3.000 tahun, maka terbanglah Jibril. Selama perjalanan Jibril akhirnya kepenatan dan turun untuk singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon. Di sana dia bersujud kepada Allah lalu berkata, "Ya Tuhanku, apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga ma'wa?" Maka Allah pun berfirman, "Wahai Jibril,
Meskipun kamu mampu terbang selama 3.000 tahun, dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa puluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan sholat 2 rakaat yang mereka kerjakan. Sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar surga beserta dengan segala isinya, termasuk bidadari-bidadari, istana, pelayan, dan sebagainya. Adapun sayapnya yang sebelah kiri terdapat gambar neraka dan segala isinya, yang terdiri daripada beberapa macam ular yang cukup berbisa, kalajengking, dan neraka yang bertingkat-tingkat, serta penjaganya yang terdiri dari malaikat yang garang dan ganas, yakni malaikat Zabaniyah. Nabi bersabda, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia. Kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak kaki hingga lutut, dan mereka pun keluar. Setelah itu datang lagi sekumpulan malaikat masuk menarik roh dari lutut ke perut, begitulah seterusnya, dari perut ke dada, dan dada ke kerongkongannya. Itu saat nazak seseorang. Kalau orang yang nazak itu orang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan, sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga, sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya. Jika orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap sebelah kiri untuk menunjukkan tempatnya di neraka, sehingga dia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya. Marilah kita jaga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita dicatat sebagai orang yang beriman dan husnul khotimah. Semoga bermanfaat.